Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai Anda di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Pemirsa, untuk terus mengetahui informasi kesehatan, Anda dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di YouTube Kompas TV. Hari ini saya akan membahas mengenai pernikahan di usia muda dengan menyoroti permasalahan kesiapan mental dan fisik secara medis yang disarankan menurut para pakarnya, pemirsa. Dan saya akan membahas tema ini bersama dengan psikolog Irma Gustiana dan juga dokter spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Nikomang Yeni Danasari. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, pernikahan tentu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh banyak kalangan. Namun, pernikahan di usia muda justru menjadi pertentangan. Hal ini dikarenakan belum matangnya kesiapan mental dan fisik yang justru di kemudian hari bisa memberi dampak buruk bagi pasangan yang bersangkutan. Lantas, faktor apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana risiko jika menikah di usia yang terlalu dini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasinya berikut ini. Menyatukan dua insan dalam pernikahan tentu menjadi idaman semua orang. Namun ada pernikahan yang justru tidak disarankan, yakni pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda ini masih menjadi masalah global yang kompleks, yang mempengaruhi baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun sebanyak 82% dari masalah pernikahan dini terjadi pada anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan usia muda terjadi, seperti persoalan ekonomi keluarga, minimnya edukasi terkait pernikahan dini, norma agama, sosial dan budaya yang melekat erat di lingkungan setempat, serta menghindari kehamilan di luar nikah. Tak hanya itu, masa pandemi COVID-19 yang tengah terjadi secara global turut menjadi penyebab naiknya angka pernikahan dini. Alasannya, pernikahan usia muda terjadi lantaran penutupan sekolah hingga minimnya aktivitas yang dilakukan anak usia remaja. Sejumlah pakar pun menentang terjadinya pernikahan usia muda. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang bisa saja terjadi, seperti dampak psikologis yang belum matang, sehingga kerap muncul pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga berujung perceraian. Hingga dampak biologis yang berkaitan erat dengan kehamilan dan persalinan. Lantas, faktor apa saja yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan jika ingin menikah di usia muda? Mari kita bahas selengkapnya di Ayo Sehat. Pemirsa, meski pernikahan menjadi dambaan bagi setiap pasangan, namun ada satu pertimbangan yang tidak boleh luput dari perhatian, yakni usia minimal pada kedua pasangan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dikatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Dan syarat usia minimal bagi pria dan wanita ini merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk melindungi hak anak. Sementara itu, pemirsa, data dari Badan Peradilan Agama mencatat sebanyak 64.211 dispensasi perkawinan anak ini terjadi pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat sekitar 3 kali lipat dari tahun 2019 dengan dispensasi perkawinan anak sebanyak 23.126. Dan dispensasi perkawinan ini sendiri merupakan keringanan yang diberikan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, pemirsa. Apa sebabnya lonjakan angka dispensasi perkawinan ini meningkat? Ini ada mulai dari persoalan ekonomi keluarga, minim edukasi terkait pernikahan dini, norma agama, sosial dan budaya setempat, menghindari kehamilan di luar nikah, serta adanya penutupan sekolah, dan ini menyebabkan minim dari aktivitas. Padahal perkawinan usia muda juga memiliki resiko medis, pemirsa. Yang pertama ada keguguran saat kehamilan. Hamil di usia muda yang rentan mengalami hipertensi, preeklamasi, dan juga anemia, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi lahir rendah, serta resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Lantas, mengapa faktor risiko pernikahan usia muda sangat tinggi? Jangan kemana-mana, saya akan membahasnya bersama dua narasumber kami, tetap di Ayo Sehat.
Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Untuk membahas lebih dalam mengenai pernikahan usia muda, telah hadir di studio seorang psikolog, Mbak Irma Gustiana, dan juga dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Nikomang Yeni Danasari. Selamat pagi Mbak dan dokter. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa. Sehat, alhamdulillah. Pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Mbak Irma dan juga Dr. Yeni sudah melaksanakan, dan juga kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, pertama aku mau ke Mbak Irma dulu nih. Mbak Irma, sebenarnya kenapa sih pernikahan dini ini tidak disarankan? Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai pernikahan dini kan tentunya banyak aspek yang harus kita pikirkan ya Mas El ya. Dokter ini juga nanti bisa menambahkan. Jadi yang pertama nanti kalau terkait dengan aspek fisiologis atau reproduksi kesehatan nanti dokter bisa menjelaskan. Tapi memang banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kesiapan secara mental. Gitu. Jadi kalau kita bicara pernikahan dini itu rata-rata kan memang di bawah usia 19 tahun. Betul. Di mana mereka sebetulnya di tahap perkembangan masih di area perkembangan anak remaja. Jadi remaja menengah sampai remaja akhir. Masih labil gitu ya? Masih labil. Jadi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan, berpikir logis, regulasi emosi itu masih terbatas. Sehingga ketika ada isu dalam rumah tangga tentu akan memicu persoalan yang berbeda gitu. Betul. Nah, sehingga pernikahan dini ini juga memicu yang namanya perceraian dini dan kemungkinan ke arah yang namanya KDRT. Itu sangat-sangat potensial terjadi. Makanya itu tidak disarankan. Betul, ya. Tapi sebenarnya kematangan mental ini bagaimana sih cara menilainya, Mbak Irma? Iya, betul. Jadi ada perbedaan antara usia kronologis sama usia mental. Usia kronologis itu adalah usia kalender ya, Mas El ya. Jadi katakanlah usianya mungkin 25, tapi secara mental bisa saja umur 30 gitu. Nah, kementalan mental ini kan terkait dengan kemampuan untuk berpikir yang relatif rasional. Artinya dia sudah bisa meregulasi emosinya. Mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang nanti ya, mana yang kemudian dia lakukan. Bisa membuat prioritas dalam kehidupannya. Lalu yang paling utama punya anger management yang baik. Jadi ketika ada persoalan, dia mampu untuk berpikir tenang, lalu kemudian dia bisa responsif, bukan reaktif terhadap persoalan itu. Nah, tiap orang memang beda-beda, tergantung pada pengalaman hidup, tergantung pada karakter, ya. Terus kemudian bagaimana interaksi sosial dia juga dengan lingkungan sosial, seperti pola asuh orang tua salah satunya. Baik, dan itu membentuk mental sang anak untuk nantinya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ya Mbak Irma ya. Benar. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa pernikahan dini ini, Mbak dan dokter, merugikan kaum wanita. Ini bagaimana penjelasannya? Ya, banyak sekali klien atau kasus-kasus yang mengalami gangguan psikologis ya. Jadi ada yang mengalami baby blues ya. Kemudian postpartum depression, lalu kemudian para teman-teman perempuan ini juga kehilangan hak-haknya. Jadi hak mengikuti pendidikan, ya, terus kemudian mendapatkan pekerjaan. Nah itu tentu akan menghambat proses perkembangan dan pertumbuhan mereka sebagai seorang perempuan yang berdaya, gitu. Sehingga beberapa orang memang akhirnya mengalami kesulitan untuk bisa mengembangkan diri. Dan kemudian ketika dia nggak bisa mengaktualisasikan diri, nah ini kan dampaknya ke hal-hal lain ya. Jadi bisa saja dia melakukan kekerasan kepada anaknya. Betul. Nah ini beberapa waktu lalu kan sempat viral juga ya berita seperti ini. Sudah karena cukup banyak. Tidak siap secara mental untuk bisa mengasuh anak dan kemudian tidak adanya support dari pasangan atau mungkin pihak keluarga. Nah ini yang memang akhirnya merugikan para teman-teman atau adik-adik kita yang perempuan. Iya, dan putus sekolah juga menjadi salah satu ya? Putus sekolah juga, ya betul. Kehilangan hak untuk mengikuti pendidikan. Ya, betul. Oke, berikutnya nih Mbak Irma dan juga Dokter Yeni ada grafis mengenai pertimbangan menikah usia muda. Ini bisa kita lihat di sebelah kiri ya. Kita akan membahas soal yang psikologis terlebih dahulu, KDRT rentan terjadi dan risiko perceraian meningkat. Nah, kita tadi udah bahas, mungkin saat ini kan tadi bahwa Badan Peradilan Agama mengatakan ada 64.000 kasus, dan ini tentu pernikahan saja, perceraiannya belum. Ini bagaimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya memang sangat-sangat disayangkan ya. Jadi banyak sekali yang minta dispensasi untuk menikah karena terutama di masa pandemi ini ya, karena minim aktivitas sehingga memang mereka akhirnya ya tadi ada yang hamil di luar nikah, terus kemudian memang nggak punya kegiatan apapun. Nah itu yang sangat disayangkan sekali. Jadi sebetulnya ini adalah keprihatinan buat kita bersama-sama gitu. Jadi kayak alarm bagi kita, bagi masyarakat, bagi orang tua terutama bagaimana
caranya untuk memberikan edukasi yang tepat terhadap anak-anak gitu ya. Jadi bagaimana pendidikan seksual, kesehatan reproduksi, nah itu sangat penting sekali. Lalu mengarahkan mereka pada beragam aktivitas yang membuat mereka jadinya nggak fokus pada hal-hal yang keinginan untuk ya udah menikah itu sebagai jalan keluar gitu. Betul. Itu yang perlu untuk kita sadari sih, Mas El. Baik, berarti memang perlunya edukasi juga ya Betul. dokter. Nah, sekarang aku mau ke dokter Yeni nih. Dokter Yeni dikatakan bahwa organ reproduksi belum berkembang sempurna sebelum usia 20 tahun. Mungkin yang beredar di masyarakat kan kalau perempuan sudah menstruasi itu sudah berkembang secara sempurna si organ reproduksinya. Ini penjelasannya seperti apa, Dok? Nah, betul sekali. Jadi memang salah satu ya karena ada proses menikah, jadi pastinya nanti akan ada proses berhubungan seksual di situ. Ya, jadi proses kematangan organ reproduksi itu tidak sesempurna pada saat dia mulai akil balik atau dikatakan menstruasi berarti dia sudah dewasa gitu. Tidak seperti itu. Ya betul dikatakan seperti ini bahwa sebelum usia 20 tahun itu ada organ-organ di panggul ya, terutama tulang panggul itu sendiri juga belum sempurna pembentukannya. Baik. Sementara pada saat melahirkan sendiri nanti misalnya kalau tidak ada apa-apa diharapkan pasti lahir normal gitu ya. Nah itu kalau organ panggulnya belum sempurna bagaimana mungkin si bayi ini bisa lahir secara normal gitu ya. Kalaupun nantinya dipaksakan tentunya akan terjadi perdarahan ya, terjadi robekan dari robekan rahim, jalan lahir. Nah itu memberikan efek-efek yang tidak baik pada ibunya nantinya sampai menyebabkan kematian juga baik ibu maupun janinnya. Dan itu sangat berbahaya. Dan karena tulang panggul yang belum sempurna tentunya akan meningkatkan angka tindakan seksiosesaria atau tindakan persalinan lainnya gitu yang kemungkinan juga akan terjadi efek samping atau komplikasi lain dari akibat ibunya sendiri. Nah, belum lagi ada serviks, ada mulut rahim ya yang di situ yang memang sebelum 18 tahun itu belum sempurna memang. Kalau itu terpapar dengan infeksi gitu ya. Nah, dengan mudahnya juga nanti akan terjadi kanker mulut rahim ke depannya. Lebih rentan berarti lebih ya? rentan betul karena sel-selnya terpapar terlalu mudah untuk infeksi dan lain sebagainya. Baik. Nah, Dokter belum Yeni lagi mungkin perawatan diri juga. Perawatan diri pada saat kehamilan ya itu sangat sulit. Kita yang sudah matur aja hamil mual muntah luar biasa ya. Betul. Nah itu kalau pada usia yang sangat muda ya dia lebih cranky lagi ya daripada yang lebih matur. Karena masih kalau kata dokter Irma masih labil. Betul. Nah kendala perawatan diri ini jadi memberikan nutrisi yang tidak baik juga pada bayinya nanti. Memberikan bayi-bayi yang lahir kecil misalnya. Bayi kemudian lahir juga dengan komplikasi gitu ya. Bayi lahir kecil kemudian menyebabkan kematian bayi juga meningkat. Nah, hal-hal seperti itu ke depannya sangat panjang rentetannya. Baik. Tapi mungkin bisa dijelaskan karena mungkin tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini ini kan sudah mulai banyak terjadi. Sangat banyak. Apakah kurangnya edukasi ini berpengaruh, Dokter Yeni? Nah, itu dia pentingnya ilmu untuk kesehatan reproduksi atau berbicara ya, terutama kepada anak-anak kita. Ini awalnya memang seharusnya dari rumah. Betul. Nah, sedangkan dari rumah sendiri orang tua itu merasa ya ini adalah tugas sekolah untuk menjelaskan. Padahal tidak seperti itu juga. Karena apa? Karena di lingkungan kita, di budaya kita itu dianggap tabu untuk memberikan edukasi tentang seksual. Terlalu dianggap liberal atau terlalu dini memberikan edukasi-edukasi tersebut. Padahal edukasi yang diberikan adalah mungkin tentang perbedaan seks misalnya laki dan perempuan. Itu dari kecil pun sudah harus dijelaskan. Anak usia 5 tahun itu sudah harus mengerti tentang hal itu. Kemudian setelah dia menstruasi harus ditekankan bahwa dengan adanya ini dia sudah beranjak besar gitu ya, dan kemungkinan kalau misalnya terjadi hal-hal pacaran kemudian terlalu intim dan lain sebagainya terjadi kehamilan sangat mudah walaupun hanya dengan 1-2 kali berhubungan. Yang ada di remaja kita selalu berpikiran bahwa itu adalah bukti cinta pada pasangan. Aduh ya. Cinta mengalahkan segalanya. Nah, itu dia katanya seperti itu. Kemudian tidak memahami bahwa berhubungan seksual itu kapanpun, berapa kali pun akan selalu memiliki risiko untuk terjadinya suatu kehamilan. Nah, kalau sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, tentunya akan meningkatkan angka aborsi. Ya, jadi kurang lebih 11% katanya ya, meningkat angka aborsi dari akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Hanya sedikit sekali yang sisanya akhirnya karena malu terjadilah pernikahan dini ya, yang sebenarnya terpaksa sama-sama belum siap gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, saya akan ke Mbak Irma lagi. Tadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah penutupan sekolah karena minimnya aktivitas. Dari Mbak Irma sendiri tanggapannya seperti apa nih? Ya, jadi sebenarnya ini kan PR ya, PR kita Betul. semua sebenarnya sebagai orang tua, kemudian pendidik juga, lalu kemudian masyarakat juga ya memberikan penyuluhan gitu. Jadi memang kita mulai dari di rumah dulu mengawasi anak-anak sih gitu, mengawasi mereka, kemudian lebih banyak ngobrol, berdialog ya, dan kemudian mengarahkan pada beragam aktivitas yang bisa melepaskan energinya mereka yang negatif kemudian menjadi lebih positif gitu. Nah, memang masalahnya adalah faktor dari beberapa keluarga yang memang secara edukasi itu kurang bisa memahami. Nah, kalau misalnya situasinya seperti ini, ya ada baiknya memang lingkungan sosial setempat ya, misalnya penggerak PKK ya, kemudian RT RW. Jadi semakin rutin memberikan penyuluhan, edukasi, dan kemudian kan sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Betul. Paling tidak Sudah mudah informasi itu mereka bisa dapatkan dari orang yang mereka percaya gitu. Jadi memberikan edukasi kepada orang tua, kemudian orang tua bisa transfer ke anak atau langsung juga dari pendidik kepada anaknya langsung gitu. Jadi memang sungguh sangat memprihatinkan ketika kasus ini semakin meningkat dengan alasan minim aktivitas karena pandemi gitu. Baik. Nah, Mbak Irma dan juga Dokter Yani, pembahasan kita masih menarik, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih dengan Mbak Irma dan juga Dokter Yeni. Saya akan ke Dokter Yeni terlebih dahulu. Dokter, mungkin bisa dijelaskan, tadi ada 64.000 kasus dispensasi pernikahan dini. Apakah pasien dari pernikahan dini ini meningkat, dokter? Dan mungkin sekalian bisa disampaikan himbauan. Ya, kalau Silakan, secara dokter. pribadi, kalau di Jakarta mungkin tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau laporan dari daerah memang sangat meningkat pada tahun 2020 gitu ya. Nah, itu sendiri kalau dari segi himbauan ya kita bisa tekankan di sini kalau memang untuk menghindari suatu perzinahan bukan jawabannya pernikahan dini gitu ya. Masih banyak aktivitas lain ya. Misalnya ya sudah disebutkan mungkin berpuasa dalam artian aktivitas seksual. Nah, di sini kan kita tidak hanya berpuasa tapi memikirkan hal-hal tersebut di luar. Betul. Tapi kan dengan beraktivitas banyak ya, melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, bersosialisasi dengan masyarakat, baru kemudian berumah tangga yang berencana. Itu yang diharapkan. Di highlight tuh ya, berencana. Berencana ya, generasi berencana atau kita sekarang kalau dari BKKBN disebutnya genre gitu ya. Jadi generasi berencana itu yang kita sedang gaungkan gitu ya, karena semata-mata tidak hanya semudah itu. Kalau dari WHO definisi sehat kan kita tentunya tidak hanya secara fisik, tidak hanya mental, tapi juga sosialnya bagaimana. Betul. Nah, itu yang harus semuanya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Walaupun merasa sudah mampu, merasa ya. Iya, itu kurang cukup ya merasa sudah mampu itu Iya, sendiri. harus dijawantahkan lebih banyak lagi. Betul dokter. Nah, sekarang dari Mbak Irma sendiri, himbauan mungkin dari sisi psikologisnya iya. seperti apa? Yang utama dua sih. Yang pertama kan buat orang tua itu sendiri gitu ya. Jadi perlu untuk lebih banyak memberikan edukasi kembali kepada dirinya sendiri terutama, dan juga kepada putra dan putrinya. Karena kan perjalanan hidupnya tentu masih panjang sekali ya. Betul. Lalu kemudian untuk anak-anak remaja, pertimbangkan banyak hal sebelum bertindak atau melakukan segala sesuatu, karena ketika kita bicara mengenai pernikahan itu banyak aspek secara fisiologis, secara sosial emosional, terus kemudian secara finansial dan spiritual. Nah, hal-hal inilah yang perlu untuk terus-menerus mereka pahami, karena ketika sekali menikah kan nggak mungkin ada exit door gitu ya. Jangan sampai ya udah menikah nanti kan bisa aja cerai gitu. Nah, itu ketidakmatangan secara sosial emosional yang perlu mereka sadari. Jadi pergunakan waktu untuk beragam aktivitas secara positif sehingga semua energi yang negatifnya itu bisa lebih teraktualisasi dengan baik sih gitu. Baik. Nah, Mbak Irma mungkin terakhir nih sebagai penutup. Kalau sudah terjadi pernikahan dini dan mungkin KDRT itu terjadi, apakah ini diarahkan ke arah perceraian atau dilanjutkan saja dengan
bantuan psikolog. Bagaimana? Ya, ada beberapa tahap ya yang perlu dilakukan. Yang pertama kan tentu kita akan melihat dulu nih, kita mediasi. Kemudian yang kedua, apakah memang ada gejala stres yang dialami karena memang pasca traumatic event karena pernikahan itu sendiri. Nah, kalau misalnya memang dilihat secara general, kemudian juga mungkin dari sisi medis juga kita bisa melihat. Nah, itu tentu kan kita bisa mengarahkan pada beberapa hal untuk intervensi ya. Jadi mungkin gitu, kalau misalnya sudah sangat tidak bisa dipertahankan, ya memang perpisahan adalah jalan terbaik. Tapi kalau misalnya masih bisa kita coba untuk dengan mediasi, rehabilitasi, nah itu kita tidak akan mengizinkan. Jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan bahwa iya atau tidak gitu. Baik. Terima kasih Mbak Irma dan juga Dr. Yeni untuk informasinya. Semoga ini semua bisa bermanfaat tentunya bagi pemirsa Ayo Sehat. Usai sudah 30 menit kami menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama dengan Mbak Irma dan juga Dr. Yeni pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.